Iya, aku tahu. Katanya obat bisa menyembuhkan. Pada zaman, Gak tahu aku tuh pada zaman apa itu. ya ada orang ini. Makanya disimak bang, kalau Karena orang saya menjelaskan tanya bang, itu, berarti kalau obat berarti udah ini tersebar berarti lah di anda ini sudah Indonesia. salah bang, berarti itu sudah salah, sudah keliru. Makanya dengarkan kalau dijelaskan. Apa sih? Kenapa teman-teman Kristen kayak gini semua ini? Nggak ada yang berkualitas teman-teman Kristen ini, bertanya aja salah. Kok bertanya salah bang? Tadi dijawab apa coba? Yang anda tangkap? Kan bisa menyembuhi dari penyakit katanya. Ya penyakit apa katanya? Aku ngambil dari situnya aja bang. Ya penyakit apa yang anda dengarkan apa coba? Ini nggak dengar jawaban, terus dia kasih kesimpulan. Memang gini di gereja diajarkan sama pendeta, harus on begitu. Begitu diajarkan pendeta di gereja. Hah? Pandai-pandaian kalian ini. Bertanya lagi bang, silakan bertanya lagi. Jangan bikin malu Kristen lah. Ini bang. Ya silakan. Kita hargai loh kalian. Salah bang ya, diperjelaskan bang ya. Itu katanya nyembah batu bang. Batu apa itu yang disembah bang? Ya mana ayatnya bang? Silakan ditunjukin mana. Siapa yang sembah batu? Siapa itu yang sembah batu? Di rumah itu bang. Kenapa Islam itu menyembah batu yang ada di Arab itu? Ayatnya mana bang? Harus bayar sekian ngelilingi gitu. Oh kalau yang bayar itu ada nih bang. Aku tunjukin. Dia cium batu terus dia bayar. Ada aku tunjukin kau. Oh begitu ya. Berarti masuk surga mesti main bayar bang ya? Nah ini bahaya ini kalau keimanan teman-teman Kristen ini dilihatin. Izin catatan ya, karena kayaknya ini harus kami yang tangani. Orang-orang kayak gini harus kami yang tangani. Nggak boleh. Ya aku tunjukin ya. Ini bang, mohon maaf ya. Ini yang dimaksud. Cium kasih uang. Lah, kok jadi Tunggu tunjukin kau, jangan panik kau. Cium kaki kasih uang, crot. Lagi, cium kaki lagi, kasih uang lagi, crot. Oh. Belum puas, ku tunjukin kau lagi. Cium kaki bayar. Ajaran kalian itu benar bang saya. Cium kaki. Ini penyembah patung ini yang punya nonot baru bayar, cium bayar. Semua kau datang besok. Itu catatan pun ketawa. Udah ya. Bang Laskar belajar lagi ya. Bang Laskar belajar lagi. Oke, Bang Dede. Dede Supriyatna, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofon. Turun. Bang Hisar, monitor Bang Hisar. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan. Ini teman-teman Kristen ini siapa yang ajar kalian sampai kayak gini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Kristen Muslim Bang Wan. Saya Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman Muslim standby dulu ya di bawah ya. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Yang Kristen. Kalau Islam, kalau bisa standby dulu di bawah. Kasih kesempatan para penyembah manusia ini naik. Bang, kalau nanya batu hitam, nggak apa-apa bang. Aku punya data dari Yahudi soal Yesus nyembah batu. Oke, aman. Oh, jangan coba-coba yang Kristen ya. Ada dua penjaga gawang nih. Penjaga gawang dari penghujat nih, ada dua nih, hati-hati. Macam-macam kalian ya. Kalau sudah jengkel, ku tengok kalian buat marah guru kita, awas kalian. Ku gas kalian. Silakan teman-teman Kristen ya. Oke, silakan batu penjuru Yesus. Silakan. Kristen Muslim bang, batu penjuru. Bang batu penjuru. Bang batu.
penghujat juga kayaknya ini. Silakan teman-teman Kristen naik ya. Mumpung azan nih, Alfi bentar lagi mute dulu. Kan kalau kita lihat di data Yahudi, Sotah 47a, ini nomor ke-14 ya teman-teman ya. Suatu hari Rabbi Yesua ben Perahnya sedang membaca Shema ketika Yesus datang dan menghadapnya. Ia bermaksud untuk menerima pada mana nih tadi kok hilang dia? Tunggu. Menerima kepadanya dengan tangannya untuk menunggu. Yesus mengira ia menolaknya sepenuhnya. Karena itu ia pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembahnya. Tuh, Yesus mengira ia menolaknya sepenuhnya. Karena itu Yesus pergi dan berdiri di atas batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Nah, jadi yang menyembah batu, apalagi batu bata, tuh Yesus cuy, bukan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar dulu Bang tadi. Baik. Oke. Batu hitam ini Kristen. Diam dulu Bang, bentar Bang. Batu hitam Kristen Muslim Bang? Kristen. Oke, ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Izin yang Muslim standby dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen nih biar belajar, biar pintar. Silakan. Itu tolong dijelasin. Bang, suaranya kecil Bang. Besarin suaranya. Tolong penjelasannya tentang surat ayat Ibrahim ayat keempat itu. Surah Ibrahim ayat keempat. Catata. Silakan catata. Tunggu ya dibukain sama catat. Bang Batu jangan keluar dari aplikasi ya Bang ya. Apa man? Surah Ibrahim ayat keempat. Ntar aku tunjukin, aku bukain. Kenapa? Dia naik kembali dulu orangnya. Ya, silakan teman-teman Kristen yang masih standby di bawah yang mau naik bertanya boleh. Nanti pasti hubungannya dengan Tesalonika itu. Siap. Oke, Bang Imam Syafi'i Kristen Muslim Bang. Terus apa Bang? Yang mana tadi? Mana tadi ya? Tunggu ini mau naik lagi dia. Oke. Apanya yang mau ditanyakan? Akan Ibrahim itu kok nggak dijelasin? Ibrahim ayat keempat. Kalimat apanya yang mau saya jelaskan? Menyesatkan itu gitu. Iya, kok Allah menyesatkan. Iya, jadi dalam Islam itu tugas manusia ini ya berusaha. Ya. Jadi hidayah itu ya Allah yang berkehendak. Kalau orang ini sudah apa ya? Khatamallahu ala qulubihim, ya, orang-orang kafir itu udah tertutup hatinya. Ya, memang Tuhan seperti itu. Bahwasanya kalau Allah berkehendak, sebenci-bencinya orang kafir dia masuk Islam. Kalau tidak berkehendak, walaupun mereka didakwain kayak apa, ya tetap. Begitu juga orang sesat-sesat itu. Makanya saya temukan juga ayat seperti ini dalam Bible, saya temukan juga. Kalau dalam Bible itu 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya. Atau jahat itu dari Tuhan memang. 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan, kayak gitu ya. Jadi sama. Atau Tuhan murka sehingga dia menutupi hati Fir'aun. Jadi Fir'aun ini mau didakwain kayak apapun oleh Musa, tidak akan beriman karena oleh Allah kunci hatinya.
Ya, itu banyak dalam Bible itu. Ya, Allah mengeraskan Fir'aun di dalam Keluaran 7 ayat 3. Ya sama seperti Ibrahim ayat 4 itu. Gitu. Terus silakan, apa lagi? Mereka ini bertanya sebenarnya mau mengejek, tapi ternyata di kitab mereka lebih banyak ayat-ayat seperti itu. Jadi percuma. Kena balik ya, Tat ya. Kena balik. Silakan teman-teman Kristen, ayo. Yang Kristen, yang Muslim jangan ambil multi dulu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby ya. Nyimak di bawah. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Biar mereka bisa tercerdaskan. Gak usah nenek curhat. Mau curhat apa kesana kemarin gak usah. Sini aja ya. Minta aja di bawah teman-teman. Gak usah curhat-curhat. Kita nanti terlalu banyak buang waktu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen aja untuk naik. Silakan teman-teman Kristen, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi panas untuk teman-teman Kristen yang mau naik bertanya, diskusi. Pastor, Romo, Pendeta, semua kami siapkan tempat. Yang kawan-kawan Muslim standby di bawah ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Atau kita ambil ini ya, yang naik Kristen. Gimana? Kalau masih memaksa, yang naik Kristen. Yang naik langsung jadi Kristen. Standby teman-teman Muslim. Silakan kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa belajar. Kalau kirim permintaan tertekan naik, jadi Kristen kalian nanti. Hati-hati. Itu Bang Jibril punya. Langsung tak syahadatin turun lagi. Nah, gimana Bang? Kristen apa Muslim? Muslim. Oke. Asyhadu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya kawan-kawan ya. Izin akin ukhti, saudara-saudara saya, abang-abang saya, adik-adik saya, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa tercerahkan mereka. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan juga dari kawan Muslim di bawah catatan. Ustadz, tolong pencerahannya tentang surah dan tafsiran An-Naba ayat 33. Surah An-Naba ayat 33. Sembari menunggu Oten kan. Seperti biasa kita. Ada kawan-kawan Muslim bertanya di bawah. An-Naba 33. Silakan teman-teman. Bisa tampilkan ya? Oke, bentar catatan. Aku besarin. Ayat berapa? 33. Surah An-Naba ayat 33. Itu itu sumbernya. Ibaratkan gini, kita melihat sumur, sumur ada airnya. Apakah di situ air? Enggak ada sumbernya. Begitu juga ya. Gini. Maksudnya itu umur. Jadi di surga itu tidak ada orang tua, gak ada. Semuanya itu sebaya, ya. 33 atau 30. Ya. Oh iya, berbicara tentang di surga nanti ya, catatan ya. Itu masalah umur. Jadi bidadari itu tidak ada yang tua keriput-keriput, gak ada. Ya, tapi umurnya itu ya masih apa ya, seger lah gitu lah ya. Karena ini bicara tentang masalah bidadari. Makanya ketika ada siapa itu orang tua ya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya ini masuk surga? Oh tidak. Akhirnya sedih orang ini. Maksudnya nek, gak ada orang tua seperti nenek di surga. Semuanya muda-muda. Jadi sampean juga akan muda lagi di sana karena menjadi bidadari kan gitu loh.
Ya, Rasulullah bercanda. Oke, ini kebetulan ada teman Kristen Jacques. Mana si Alfi? Halo, Ya, selamat sore, brotherku Jacques. selamat sore. Ya, Salam kenal Bang Masan ya, salam toleransi. Silakan Bang. saya ingin bertanya sedikit ya. Silakan Bang. Kalau dikatakan bahwa Islam itu datang untuk menyempurnakan ajaran terdahulu, yang saya ingin tanyakan mengapa koreksi terhadap kekristenan itu nanti muncul di abad ke-6, abad ke-7 begitu. Mengapa tidak dibuat Tuhan mengutus Nabi untuk mengoreksi itu langsung segera sesudah periode Isa, supaya memang tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan konsep begitu oleh Paulus seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Oke, jadi para nabi itu memang seperti itu. Kecuali Nabi Israel itu kan jaraknya agak dempet-dempet. Karena memang Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini turun-temurun jadi nabi, jadi dekat-dekat. Nah, kalau di luar Israel enggak. Contohnya Nabi Adam kan Nuh itu 1000 tahun itu. Ya. Atau dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Karena memang sudah ditentukan keturunannya. Ya. Jadi kapan Allah mengutus Nabi Muhammad ini? Setelah Nabi-Nabi Israel selesai. Nanti ada dari keturunannya. Karena sudah dari Muhammad bin Abdullah bin Muthalib Hasim bin Manaku Sa'id bin Kilam Muraka Ablu Aigoli Fihr Malikin Anak Huzaimah Mudrika Ilyas Mutan Idar Ma'at Adnan Hud Mukawim terus Tarin Harun, terus Ismail bin Ibrahim. Jadi sudah ditentukan keturunan itu. Baik, saya tidak menanyakan soal keturunan, tetapi mengapa? Masalahnya kenapa kan tetap saja Allah meluruskan kan? Terus masa cuma jarak doang yang dipermasalahkan. Tapi mengapa Tuhan merencanakan perbaikannya itu 6 abad sesudahnya? Itu kan fatal jadinya. Tidak masalah, yang penting sudah diluruskan. Tapi kan kita bisa memprotes bahwa Allah adalah perencana yang enggak gini loh, Bang. Gini loh ya. Baik. Sekarang gini. Walaupun jaraknya dekat dengan jauh, apa bedanya? Yesus dengan Nabi sebelum Yesus jaraknya dekat. Apakah dengan dekat itu Yesus diterima? Enggak, malah mau dibunuh oleh umatnya. Tapi kan efeknya kekristenan itu bisa mengisolir Keyahudian. Nah, sekarang coba saya mau nanya. Yesus dengan nabi-nabi sebelumnya dekat banget. Tapi apa efeknya? Apakah diterima Yesus? Tidak diterima, tapi secara secara efek. Nah, efeknya. Makanya saya nanya efeknya. Kan kamu pinginnya gini. Kenapa kekristenan mampu untuk mengisolasi Keyahudian? Tunggu gini. Kamu kan bicara efek. Kenapa efeknya terlalu jauh? Pertanyaannya, kalau dekat, apa masalahnya? Nyatanya Yesus dekat dengan nabi-nabi sebelumnya. Apakah Yesus diterima? Tidak. Lalu jangan bicara efek. Buktinya Yesus dekat juga ditolak, bahkan mau dibunuh. Nabi Muhammad walaupun jaraknya jauh diterima oleh umatnya. Ayo. Silakan Bang Jacques, mikrofonnya dibuka Bang. Bang Jacques. Silakan Bang Jacques. Ayo pakai logika juga, jangan cuma menuduh, tapi buktinya ini loh. Kalau cuma karena terlalu jauh Tata, terus kenapa? Ya efeknya itu loh. Yesus aja dekat, efeknya tetap parah, tambah parah malah. Gitu. Bang Mason, mute-nya dibuka Bang. Mikrofonnya, suaranya gak kedengaran itu kalau ngomong. Silakan Bang Mason. Nanti lu kemana Alfi itu? Halo.
Silakan, Nah, silakan. gini. Yesus itu memang ditolak oleh sebagian Yahudi, tetapi juga diterima oleh sebagian Yahudi. Efeknya adalah kekristenan mampu mengisolasi keyahudian menjadi sebuah sekte kecil saja. Sementara Islam mengkoreksi kekristenan 1400 tahun perjumpaan. Ini rencana yang gagal, tidak berhasil mengisolasi kekristenan sebagai Oke, bang, gini bang. ya. Nabi berhasil atau tidaknya itu keajaran inti. Ajaran inti itu apa? Mengenal Allah. Kalau Musa Ulangan 6 ayat 4, Yesus Markus 12:29 hukum yang terutama. Ya. Nah, kalau Kristen ini bukan pengikut Yesus, gak ada pengikut Yesus itu, gagal dia. Coba sekarang gini, Kristen ini mentuhankan Yesus apa tidak? Menuhankan Iya. Yesus, ya, betul. Oke, sekarang Tuhan yang benar menurut Yesus apa hukum yang terutama? Siapa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya, siapa Tuhan itu menurut Yesus? Ya Bapa, Oke, ya, Kristen mentuhankan siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di mana datanya? Dengar Israel hukum. Tuhan itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu di mana datanya? Kok beda ya? Kalau kamu menggunakan bahwa ajaran Yesus itu adalah keliru, ajaran Yesus itu menuhankan Bapa, masalahnya dalam Islam apakah Allah itu dipanggil sebagai Bapa? Ya enggak, gini loh. Enggak. Musa perkenalkan Tuhan Allah kan, Yesus Yes. Allah juga kan. Yes. Nah, Nabi Muhammad Allah juga Allah. Kalau Kristen siapa Tuhannya? Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah beda kan? Padahal kata Yesus Tuhan satu-satunya Allah Bapa. Beda. Kristen ini pengikut siapa Kristen ini? Kami pengikut Yesus. Di mana datanya? Dengar Israel Tuhan Allah kita Bapa Anak Roh Kudus. Di mana datanya? Lah, kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan bukan soal berapa Allah, tetapi bagaimana Allah. Oke, coba sekarang yang masuk surga kekal di surga itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Mengaku Yesus sebagai Tuhan, utusan juga bisa. Di mana datanya? Coba, inilah hidup yang kekal mereka mentuhankan aku dan Bapa, gitu. Coba mana datanya? Coba diulang bagaimana? Ada nggak? Inilah hidup yang kekal mereka mentuhankan aku dan Bapa. Ada nggak data kayak gitu? Memangnya harus seperti itu supaya bisa dikatakan Loh. bahwa Yesus menganggap diri Kalau sebagai Tuhan. saya gini, kalau saya harus data, Yesus, bagaimana cara hidup yang kekal? Harus mentuhankan Allah Bapa dan aku sebagai utusan untuk Israel. Yohanes 17:3, Yohanes Iya, 24, tetapi Matius 19:16. Itu ada tetapi datanya. Yesus utusan sebagai- bukan dalam konteks sebagai nabi saja, bukan. Ya udah pakai data. Hidup yang kekal harus mentuhankan Yesus. Di mana data? Sebagai contoh, kamu bisa mengambil Harus contoh dari pakai data, perumpamaan, pakai data, pakai data, enggak. Yesus di kebun anggur. Pakai data langsung. Hidup yang kekal mentuhankan Yesus ada nggak? Hah? Ada nggak hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Ada? Silakan. Contohnya begini. Nggak usah Ketika contoh, Yesus contoh, mengatakan data, bahwa data dulu, data aku dulu. berasal dari atas dan Saya kamu dan berasal hanya dari berasal. bawah. Kalau cuma berasal, mereka juga berasal dari Bapa. Baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Mereka juga berasal dari Allah. Ayo apa lagi? De Alfi. Habis ini ganti dulu saya mau sholat ya. Hadir Ustaz. Siap. Jadi kalian ini ngomong apapun, datanya ada di umat Islam. Percuma kalian dialog itu. Gak punya data. Silakan Bang Mason dibuka lagi, Bang. Halo? Ya, silakan Ya. Bang. Jawab pertanyaan saya tadi tidak terjawab ya. Secara Apa? Pertanyaan apa? ini memberikan kesan bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah perencana yang buruk. Karena bermaksud untuk mengoreksi kekristenan tetapi rencananya gagal. Terus Yesus gagal apa enggak Yesus? Yesus berhasil dong. Ya coba sekarang. 2000 tahun. Sekarang 2000 tahun. hidup yang kekal ini mentuhankan satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah Bapa dan Yesus. Allah Bapa, sampai sekarang kami juga menuhankan Allah Bapa. Oke. Yesus sebagai utusan kata Yesus. Kamu mentuhankan Ya, Yesus apa enggak? sebagai utusan.
Tuhan mengutus nabi tidak sama dengan Yesus turun ke dunia sebagai utusan, tidak sama dong. Oke, sekarang pakai data. Apa tugasnya utusan? Apa tugasnya utusan? Oke, harus dibedakan dulu konsep utusan itu apa. Apa tugasnya utusan apa? Nah, dengar begini. Ketika Yesus berbicara tentang utusan, dia itu memberikan contoh dalam perumpamaan pekerja di kebun anggur. Langsung pakai data apa tugasnya utusan. Ini loh, datanya ada di otak saya semuanya. Olah, kenapa otak lu jangan jadi datanya? Nah, ya makanya, biar kamu tahu. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Karena kamu udah tahu utusan itu apa. Gak tahu kalian, makanya kamu tuhankan. Kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana utusan, nggak bisa, karena tidak tahu definisinya. Tidak, yang menjadi masalahmu adalah kau tidak mengerti apa yang dimaksud dengan utusan. Bagimu utusan adalah selalu nabi. Sekarang pakai data dalam Bible ya, tugasnya utusan apa? Ya? Apa tugasnya utusan? Banyak. Apa? Ya? Pakai data. Yesus sebagai utusan menyatakan Bapa kepada umat manusia. Who is God? Siapa Bapa itu? Oke. Dinyatakan oleh Yesus. Oke, bukan cuma sekedar sebagai utusan dalam pengertian sebagai nabi. Bapak. Sekarang gini, kalau tugasnya utusan ini mengenalkan Tuhan, yaitu Bapa, kenapa kamu mentuhankan utusan? Contohnya Musa karena dia utusan, dia memperkenalkan Tuhan itu Elohim. Maka sampai sekarang pengikutnya mentuhankan Elohim, dan mentuhankan yang lain. Kalau kamu aneh, udah tahu Yesus diutus, pertama melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31, atau melakukan kehendak Bapa, Yohanes 6:38, dan tugasnya penyampai firman, Yohanes 3:34. Itu tugas utusan. Malah kamu tuhankan. Lucu berarti Kristen ini. Nah, kalau Tuhan wujud tertinggi, kedua pencipta, ketiga disembah. Nah, kata Yesus wujud tertinggi Allah Bapa. Mana datanya? Yohanes 13:16, Bapa lebih tinggi. Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti yang Tuhan ini Allah Bapa, wujud tertinggi Bapa. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Yesus menyembah Tuhan yang dia kenal. Yohanes 4:22. Ya, gitu. Pemahamannya tidak seperti itu. Dengarkan saya. Yesus menjadi utusan tidak sama dengan Nabi menjadi utusan. Yesus kan ngaku Nabi. Markus 6 ayat 4, Nabi dia. Ya, dia bisa dianggap sebagai Nabi, tapi tidak seperti Nabi-Nabi lainnya dong. Oke, pakai data. Di mana Yesus ngaku Nabi? Coba. Di mana datanya? Hah? Di mana datanya Yesus Nabi? Nah, Yesus sendiri mengatakan seorang nabi tidak diterima. Ya, di mana datanya? Berarti dia mengklaim diri sebagai nabi. Datanya di mana? Tunggu, saya cari. Nah, udah usah, Markus 6 ayat 4. Markus berapa? Markus 6:4. Di sini Bang Jakus nggak usah ambil Bible, sama Ustaz Tata aja tanya, ada di kepala beliau Bible. Lihat ayat bukan dari kepala, karena dia sering mendiskusikannya, jadi dia pasti selalu ingat. Itu bukan sesuatu yang spesial ya. Iya ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tasan sendiri di antara keluarganya di dalam rumahnya. Tidak masalah. Apa yang menjadi keberatan? Ya sudah, kenapa kamu tuhankan nabi? Karena Yesus sebagai nabi tidak sama dengan Musa sebagai nabi. Tidak samanya. Tidak sama gimana? Sama-sama penyampai firman, sama-sama melakukan kehendak Bapa, sama-sama melakukan perintah Bapa. Apanya enggak sama? Ya tidak sama dong. Saya mau kasih kasih dalilnya ya. Kalau Musa berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun, Yesus dibunuh oleh Romawi. Nah, Musa berhasil mengajak Israel mentuhankan Elohim. Yesus malah dia memperkenalkan Tuhan Elohim, dia yang dituhankan. Yesus gagal 2 kali. Kalau Musa berhasil dua-duanya. Pertama, menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Fir'aunnya yang dibunuh oleh Musa. Kita kan tidak sedang membicarakan soal keberhasilan Nabi yang satu dengan yang lain. Kita bicara soal apa artinya, apa yang dimaksud dengan utusan di sini. Oke, coba pakai data. Apa itu utusan? Nah, sebagai contoh saya ambil
Ya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan katanya. Tugas-tugas utusan dari Tuhan itu apa? Coba. Tadi sudah disebutkan dalilnya tadi semua. Iya, kamu sudah menunjukkan, tetapi Yesus sebagai utusan melaksanakan apa yang menjadi kriteria seorang nabi tidak menjadikan dia sama sebagai utusan-utusan lainnya. Nggak samanya dalam hal apa? Ya, contohnya Yesus mengidentikan dirinya sebagai dalam perumpamaan tentang kebun anggur, dia sebagai pemilik kebun anggur tidak sama dengan pekerja-pekerja yang diutus. Aduh, anggur, semangka. Lah kok bicara semangka? Nggak nyambung. Kalau kamu bicara utusan, seharusnya kamu pakai data apa saja tugas utusan itu. Karena punya tugas, Musa punya tugas, berhasil Musa. Nah kalau Yesus apa tugasnya? Ayo, hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala apapun. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa kamu tuhankan Yesus? Lah kan Yesus juga Tuhan dong. Di mana datanya? Ya, banyak sekali. Di mana datanya? Satu saja coba. Contohnya ketika di pengadilan, di hadapan imam-imam besar, di hadapan imam-imam besar, mereka kan bertanya, apakah engkau adalah dia? Dia siapa? Siapa dia itu? Anak Allah. Apakah engkau adalah Mesias? Nah, Mesias itu bukan Tuhan. Nah, konsep Yahudi tentang Mesias itu ada dua, Bung. Satu. Jangan, Alfi, jelasin deh, jelasin Mesias itu deh. Kita harus bedain dulu. Mesias sama Mosia itu beda. Mesias itu rabi atau kohen yang diurapi, sementara Mosia itu baru akar katanya Yasya, artinya juru selamat. Sementara Yesus itu gelarnya kan Hamasyah, akar katanya Masaha, artinya yang diurapi, Bang. Nah, di dalam konsep Judaism, Mesias itu kan turun dari Mesias ben David. Yang satu dia itu imam, satu lagi dia itu nabi. Gitu loh, Bang. Jadi menurut Anda dalam konsep mesianik Yahudi itu semua yang menjadi Mesias itu pasti manusia saja. Yahudi mesianik tidak menuhankan Mesias, Bang. Mesias itu juru selamat bagi mereka. Namun mereka tidak menuhankan Mesias. Mereka hanya menerima Yesus sebagai Mesias, juru selamat mereka, tapi mereka tidak menuhankan Yesus, Bang. Mesias dalam arti apa? Dalam arti pembebas politis begitu. Karena coba gini, tadi saya sempat mendengar abang bilang tadi Yesus itu tidak sama seperti Musa dalam nabi-nabi lainnya, ya betul. Jadi nggak bisa manusia yang diutus oleh Tuhan, sementara Yesus adalah pribadi kedua Tritunggal yang diutus turun ke dunia. Dua-duanya menggunakan kata utusan, tetapi dalam beda sense. Ya, kalau tidak sama seperti Musa, Ulangan 18:18 jangan diklaim itu nubuatan Yesus untuk sekarang dan seterusnya. Karena Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini merujuk kepada Musa. Ini seringkali diklaim kekristenan ini nubuatan Yesus. Ya, kalau dikatakan Yesus, tetapi tipologi yang ada dalam Perjanjian Lama tidak harus dijadikan persis identik kriterianya dengan yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Di sini ya. Mohon maaf nih, aku bukan yang so tahu tentang kitab kalian. Kalau Ulangan 18:18 ini diklaim tentang nubuatan Yesus, sekarang perhatikan kalimatnya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Titik dua titik koma di sini kan? Ya, betul. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Firman ini perkataan, betul? Betul. Aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini kalau diklaim ke Yesus, Bang. Sebelum adanya Yesus ini udah digenapi, Bang. Di mana itu? Perhatikan di dalam kitab Yeremia pasal 1 nomor 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku atau firmanku ke dalam mulutmu. Ini udah digenapi Yeremia gitu. Ya, jadi kalau digenapi Yeremia berarti tidak mungkin itu terjadi pada Yesus juga. Loh, barang yang telah tergenapi emangnya jadi nubuatan lagi?
Nah, kalau dikatakan, nah begini, tafsiran Islam juga seringkali menjadikan bahwa dibangkitkan dari antara saudaramu itu adalah nabi. Kalau Yeremia sudah memenuhi, kenapa ditarik lagi ke Nabi Muhammad? Nggak ada yang ngeklaim itu ke Nabi Muhammad. Oh, banyak. Perhatikan. Oke, sabar ya. Perhatikan kalimatku baik-baik. Ya, di dalam kitab kalian, mulai dari Sefer Bereshit, kitab Kejadian sampai Maliaki, maupun dari kitab Matius sampai Wahyu, saya Alfi menyatakan tidak satu pun ada nubuatan Nabi Muhammad di dalamnya. Karena kenapa? Pertama, Islam cukup pede independen dengan Al-Quran wa Sunnah. Kami nggak butuh ngeklaim seperti Kristen ngeklaim ke kitab Yahudi. Kami nggak butuh. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, sandaran saya katakan, lihatlah bahwa Nabi kami dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, berarti itu adalah klaim yang karang-karang. Saya Alfi telah menyatakan bahwa Islam tidak butuh nempel-nempelkan. Bukan soal tidak butuh, tapi nanti kalau ada apologet Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu, itu adalah klaim yang keliru. Iya, silakan Anda buktikan itu keliru. Kan Anda sekarang berhadapan dengan saya. Bukan, saya buktikan, tapi dari Anda sendiri pihak Islam akan mengatakan kepada mereka, kalian adalah keliru, tidak boleh mengutip-ngutip seperti itu. Loh, sama halnya kalau udah tahu Ulangan 18:18 itu udah digenapi Yeremia, harusnya kau juga harus tahu dong. Kok ingat saudara Kristen tuh? Loh, bagaimana bisa Ulangan 18:18 dibilang ini nubuatan Yesus, sementara ya kalimat future tense-nya di sini itu tuh udah terjadi pada zaman Yeremia gitu loh. Tiba-tiba dikatakan ini masih nubuatan. Soal tafsir tidak berarti bahwa ketika Yeremia memenuhinya, maka itu tidak mungkin lagi terjadi pada nabi lain atau sosok lain yang menurut kami itulah Yesus. Loh, bagaimana mungkin bisa dikatakan nubuatan yang tadinya dari kalimat dari mana kau bisa mengatakan bahwa nubuatan terhadap Yeremia tidak bisa lagi terpenuhi dalam Yesus? Oke, perhatikan baik-baik, perhatikan ya. Di sini itu mengandung kalimat past tense, ya, kalimat masa lampau. Nah, kalau dikatakan nubuatan, pasti ada kalimat kata kerja future di dalamnya, pasti. Ya, kalau kenapa ini ada Yeremia terjadi? Sabar. Di sini dia menggunakan kalimat akan yang menandakan bahwa kalimat kata kerjanya itu future. Betul, saya pahami itu. Saya pahami. Sekarang kita lihat di dalam Yeremia tadi. Yang tadinya kalimat kata kerja future, ya, itu telah digenapi, yang mana sifat kata kerja future itu telah berganti menjadi kata kerja yang telah terjadi, past tense dia. Kalau udah terjadi, kenapa masih diklaim sebagai nubuatan yang tendensinya itu adalah penglihatan yang akan terjadi lagi? Itu keliru. Karena kenapa? Sesuatu yang telah terjadi diklaim pula lagi itu adalah penglihatan yang akan terjadi berulang gitu. Ini keliru. Gitu loh. Apanya yang keliru? Jelas. Mana aturan yang mengatakan bahwa kalau dalam Ulangan dinyatakan bahwa akan kubangkitkan, kemudian terjadi dalam Yeremia, maka tidak mungkin lagi terjadi dalam diri Yesus. Dari mana kau mendapatkan aturan seperti itu? Loh, pada saat Tuhan bernubuat ingin menghancurkan Firaun di zaman Musa, lalu itu telah terjadi. Apakah Firaun selanjutnya akan hancur juga? Nah, itu kan spesifik bicara tentang Firaun. Nah, sama juga ini berbicara soal nabi yang diutus seperti Musa. Kecuali dikatakan di situ bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi bernama Yeremia, maka kita tidak akan mungkin lagi berpikir tentang nabi-nabi lain. Loh, kalau dia menyebutkan nama sementara Yeremianya belum ada, itu Anda kan menggunakan contoh Firaun, gelar Firaun. Loh, nabi itu gelar juga, Firaun itu gelar juga. Jadi bedanya apa? Nanti misalnya di kemudian hari Firaun Mesir dibangkitkan kembali, nubuatan itu tetap berlaku dong. Loh, buktinya mana? Ada nggak? Ya, faktanya tidak ada, maka kita tidak bisa. Nah, makanya yang telah dinubuatkan lalu telah digenapi itu tidak akan terjadi lagi dan tidak dikatakan sebagai nubuatan lagi. Karena kenapa? Sudah digenapi dia nubuatannya. Kalau dikatakan di Ulangan 18:18 itu adalah nubuatan, buktinya di dalam Yeremia ini telah digenapi. Kenapa masih diklaim sebagai nubuatan ulang? Ya, gitu karena tidak ada aturan bahwa jika terjadi pada Yeremia maka selesai di situ. Dari mana kau mendapatkan aturan itu? Apakah engkau ada dalam pikiran Allah bahwa ketika saya menubuatkan tentang ini terjadi pada Yeremia, maka nabi-nabi lain tidak bisa memenuhi nubuatan itu? Oh, kalau dikatakan di Ulangan 18:18 sama seperti engkau, ya. Semua nabi tahu, apalagi semua nabi itu pada prinsipnya adalah orang-orang yang pada mulutnya ditaruh perkataan-perkataan Allah. Mana ada nabi yang berbicara dari mulutnya sendiri? Oke, coba aku pengen tahu yang dimaksud dengan seperti engkau ini Musa.
Musa itu pernah membunuh. Yesus kapan membunuh? Oh, Musa itu seperti menikah. itu kalau Loh, nah, kau bandingkan antara Yeremia dengan Musa, itu juga tidak nyambung kalau kau mencari sama-sama nabi. presisi. Sama-sama nabi. Jadi bedanya apa? Ya, Musa menikah, Yeremia menikah. Musa pernah membunuh, Yeremia pernah membunuh. Yesus Yeremia kapan menikah di menikah? mana? Kamu dapat datanya dari mana? Loh, kalau aku ada, kau jadi Islam sekarang ya? Oh ya tidak, tidak, kita akan berdebat terus. Enggak. Gini bro, Itu omong kosong bahwa saya kalah dalam satu topik. Maison. Saya kalah dalam satu topik bahwa saya tapi kan ya, ini itu out cara of topic. Ini out of topic. Aku Oke. ngomong sama kau udah habis sebotol Maison. Dari tadi kau nggak nampilkan data. Terus ngapain saya aku tidak dengerin kau peduli jualan dengan obat? mau menghabiskan Maison atau apa. Yang kayak gini dikasih ke aku susah guys. Bukan, karena logikamu sendiri bertabrakan Sini, dengan pikiran. sini mulut kau. Aku lemparkan asbak rokok ini dulu. Ya. Kau. Mulai kasar dia. Kita kan berbicara tentang logika. Kenapa sampai melempar-lempar ala asbak? Main-main gitu. Astagfirullahaladzim. Main bercanda biar ada lucu-lucunya. Bercanda. Biar ada lucu-lucunya. Udah lah. Enggak, sebenarnya gini Bang Marquez. Bang Oke, silakan. Marquez pula. Ya, ya. Bang Jacques. Ya. Aku sebenarnya melihat nubuatan itu yang kalian pakai itu, ya itu kan kalian imani. Aku sebenarnya nggak menyentuh itu. Yang pasti yang harus Anda ketahui tentang saya Alfi, saya sama sekali tidak pernah menyandarkan keimanan saya, apalagi ngeklaim nubuatan ke dalam kitab saudara dan kitab Yahudi. Saya nggak pernah tuh. Kalau Anda berbicara soal apologet yang lain, ya itu urusan Anda sama mereka. Yang jelas, saya posisi intelektual begitu terserah. Nah, sama seperti begini, Bang. Menurut Abang nih, sorry kalau saya nanya nih ya. Menurut Abang, Daud itu nabi nggak? Ya nabi. Dalam kitab suci ada dikatakan nabi. Ada. Tapi sebagian kekristenan kadang ada yang bilang, oh Daud itu bukan nabi, Daud itu raja. Karena mereka belum sampai dibacanya. Ya, Ini kan berbeda pandangan, perspektif. Yes. Sama seperti itu, Bang. Jadi pertanyaanku selanjutnya, apa nama zodiak Paulus, Bang? Bagaimana? Apa nama zodiak Paulus? Nama apa? Nama zodiak Paulus apa? Nama zodiak. Iya. Saya tidak tahu, jujur. Oh, tidak tahu. Bagus. Ya. Gak apa-apa. Canda aku, Bang ya. Kamu bawa Paulus kan dalam argumentasimu. Saya mau tanya, apakah ada dalam Al-Quran? Tak ada. Dalam hadis yang menyebut tentang Paulus? Tak ada. Anda mau bilang tafsirin Mukatsir di surah Yasin 14 itu do'if jiddan, saya punya datanya. Tidak ada. Tapi kenapa Tidak Tuhan, kalau memang Paulus itu adalah orang yang mengubah-ubah agama dan sangat fatal yang dilakukannya, kenapa Tuhan tidak memberikan warning dalam kitab penyempurna bahwa manusia ini kurang ajar? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Dikatakan, kamu mengutip ayat-ayat dalam bahasa Arab, saya tidak mengerti. Ini langsung aku terjemahkan. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Tuhan. Oke. Gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Kenapa Tuhan tidak menyebut bahwa namanya adalah Paulus? Sementara orang-orang yang tidak relevan dalam sejarah, dalam penyempurnaan kitab terdahulu atau wahyu terdahulu seperti Abu Jahal dimuat dalam Quran, sementara Paulus yang harusnya menjadi sentral dari kritikan tidak disebutkan oleh Allah. Bang, Paulus tidak seistimewa itu untuk dimention oleh Al-Quran. Itu pertama, Bang. Paulus adalah menjadi argumentasi dari Zuma, dari Uniriva, siapapun apologet Kristen yang menyebut bahwa ini semua kalian ditipu oleh Paulus. Seolah-olah ada sebuah konsensus di antara para apologet Islam bahwa Paulus lah yang kurang ajar. Kenapa kalian menyebut Paulus sebagai kurang ajar sementara Allah tidak mengenal Paulus? Nabi tidak mengenal Paulus. Bang Jacques, izin masuk sedikit, Bang Jacques. Yang ditulis Paulus ini firman Tuhan bukan, Bang? Ya? Menurut Anda yang ditulis Paulus di dalam kitab Anda ini, Filipi, Korintus, Galatia, Efesus, Kaliki, Kaluku ini firman Tuhan bukan? Kami mengakui bahwa itu firman Tuhan, tapi bagaimana itu menjadi firman Tuhan? Pandangan yang berbeda. Bagaimana kalau ada dalil yang Paulus berkata sendiri bahwa yang dia tulis itu bukan firman Tuhan? Itu bagaimana kalau kayak gitu? Bahwa bukan firman Tuhan? Yap. Ya, karena konsepnya berbeda. Bagi kami, Tuhan tidak mendikte kata per kata. Tidak mendikte kata per kata, tapi bisa melalui tulisan-tulisan manusia yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, kalau Paulus bilang, Bang, misalkan, Kristen, aku menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Kayak mana kalau begitu, Bang?
Aku menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang aku katakan di dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ya, tidak seperti wahyu tidak seperti wahyu-wahyu lain yang didiktekan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi. Berarti dia ngarang. Tapi karena kau ini bisa terjadi kan konsep, kau menggunakan konsep Islam bahwa Lanjut dia ngarang. Paul ngarang. Tapi kan Paulus itu nabi, Bang. Bagaimana? Paulus itu nabi, Bang. Nabi. Paulus itu nabi. Ya. Ya kalau dia tidak Kalau dia mendapatkan nabi ilham berarti dia dari tidak bisa bertindak dari dirinya sendiri dan tindakannya itu diinspirasi oleh Tuhan. Tidak dalam arti bahwa didikte kata per kata dari Tuhan. loh, dia pun banyak juga ngutip-ngutip tulisan pagan buktinya, Bang. Ya kita kan kalau bicara tentang tulisan-tulisan pagan bagi orang Kristen pun dalam kritik-kritik awal Kristenan terhadap Islam itu kami juga menuduh kalian bahwa kalian mengutip kitab-kitab apokrif. Nah, ini Alfi materinya bisa jalan ini karena dari Paulus ini disinilah munculnya Yesus palsu. Nah ini contohnya sekarang kalian membahas tentang lebar tentang Paulus, sementara kitab penyempurna sendiri Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi yang diutus tidak mengutip tentang Paulus. Bang. Dikit ya. Ini disinilah kita kenapa bisa dapat siapa itu Yesus palsu. Ada Yesus palsu dalam Bible seperti tema yang kita lagi angkat ini. Yesus palsu dalam Bible. Di sini bisa kita tahu dari ajaran siapa. Nanti kita selidiki sebentar. Silakan Bang Jacques tanggapannya. Lanjut. Apanya yang mau diselidiki? Yang mau diselidiki palsunya, Yesus palsunya. Silakan. Enggak, sekarang yang di warning selama Yesus di bumi itu kan gini. Yang di warning dia itu kan waspada terhadap orang Farisi ahli Taurat gitu kan. Betul? Terhadap orang Farisi ahli Taurat gitu. Dia ngasih warningnya. Enggak ada dia ngasih warning ke orang Arab gitu. Oke. Nah, itu kan udah satu Terhadap nabi-nabi palsu juga ada. Iya, nabi-nabi palsu yang menyamar Penyesat begitu Ya, gelarnya apa? Ada nggak pernah Yesus? Ada nggak pernah Yesus bilang hati-hatilah terhadap gelarnya itu SAW Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak pernah Yesus bilang? Tidak ada. Ada Kristus. Hati-hati gelarnya Kristus. Itu penyesat itu. Lanjut. Jadi gelar yang itu gelar Kristus. Matius 24 nomor 4 dan 5. Akan banyak penyesat yang memakai namaku dan mengatakan akulah Mesias, akulah Kristus. Ya. Jadi kalau ada memang kalau ada misalnya manusia dari hutan mana datang saya adalah Kristus, ya kita harus hati-hati terhadap mereka. Bang, Paulus mengaku Mesias, Bang. Dia mengaku Mesias dalam arti level sama dengan Yesus seperti itu. Enggak, dalam artian terjemahan kitab Abang tuh dikelabui itu penerjemahannya, dihilangkan pengakuan Yesus bahwa dia adalah Mesias. Soal ini jujur saya tidak mendalami, saya akan pelajari lagi nanti ya. Baik ya. Cuma itu tadi kritik saya terhadap pewahyuan Islam adalah kalau Tuhan memang benar-benar serius terhadap akidah, mengapa mengirim koreksi itu terlambat 600 tahun? Itu satu. Kedua, kenapa tidak secara terang benderang misalnya mengelaborasi tentang siapa yang disalib, kemudian mengelaborasi tentang Paulus dialah si kurang ajar dalam mengubah-ubah akidah, bicara tentang siapa yang diselipkan, dia akan langsung terang benderang inilah Yudas Iskariot yang ini, sehingga akan terbuka mata semua orang-orang Kristen bahwa ya kita benar-benar salah. Tetapi ketika Tuhan diam dalam hal ini, Nabi pun diam dalam hal ini, ya jadilah seperti ini. 1400 tahun perjumpaan tidak selesai maksud penyempurnaan akidah itu. Bang, bedanya kita berdoa sama kita baca kitab suci itu apa, Bang? Abang tahu nggak? Apa relevansinya? Oke, saya jelaskan, Bang ya. Pada saat kita berdoa, Tuhan yang mendengarkan kita. Tapi pada saat kita membaca kitab suci, kita mendengarkan Tuhan, Bang. Sepakat nggak sampai situ? Kalau kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan yang mendengarkan kita. Tapi pada saat kita membacakan kitab suci yang berisi firman Tuhan, kita yang mendengarkan Tuhan.
Sepakat Oke, nggak sampai sana? terus Nah, kita mendengarkan Tuhan nih dari wahyu-wahyu, dari firman-firman yang telah disampaikannya. Terus Oke. kita protes, Bang. Makhluk kurang ajar nggak sih, Bang? Maksudnya begini. Ya, dia telah kasih warning dalam kitabnya. Kita pengen yang lebih. Itu memang sifat makhluk tuh, kurang bersyukur. Kalau kami di Islam, Bang, Allah tuh udah ngasih warning. Kalau kita kritis lagi, kenapa Tuhan memberikan saya pikiran untuk mempertanyakan hal seperti itu? Bang, sama aja seperti saya menanyakan begini, Bang, ke kitab Abang. Mohon maaf nih ya. Karena kalau kita bertanya soal siapa gitu kan. Saya pun sampai detik ini bertanya, Bang, siapa si Anu menurut Yesus di Matius 26:18 gitu loh. Pergilah ke kota kepada si Anu. Silakan tanya. Abang enak aja ngomong, silakan tanya ke Matius misalnya. Yesus ngomong nih, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Sampai detik ini, Bang, kutanyakan nih, Bang, siapa si Anu? Nggak ada yang jawab, Bang. Kenapa nih Tuhan berbicara ambigu begini? Makanya, Bang, kita kalau bertanya siapa kepada hal yang bertendensi firman Tuhan itu nggak Ya, lucu, makanya Bang. kalau dikatakan seperti itu, maka marilah kita menerima fakta bahwa Tuhan yang kita imani itu ternyata tidak sempurna dalam menjelaskan segala sesuatu. Tuhan abang aja. Anda juga dong. Kalau Tuhan kami mengatakan si Anu dan dia tidak menjelaskan, Tuhan Anda juga tidak menjelaskan dengan jelas siapa yang disalib. Itu kan abang yang menuntut siapa? Kami nggak ada Paulus nggak menuntut. disebut. Kami nggak ada menuntut nama, cuman abang yang menuntut nama gitu loh. Belum lagi kita bicara soal Nabi itu diutus bukan di pusat masalah. Bang Jacques, izin Bang. Tahutan atau beranta bernama Mekah. Bang, ingat Bang, Anda diciptakan Tuhan, ada nggak disimpankan akal? Ini otak Jacques, ku kasih kau Ya, otak. saya sedang menggunakan akal saya untuk Ya, mengkoreksi bentar untuk Bang, meneliti boleh semuanya. saya selesaikan? Boleh saya selesaikan? Ya, silakan. Sedikit aja. Maaf, Bang. Oke. Jadi Tuhan ciptakan kita, Jacques, nih ku ciptakan kau dengan Fandi di bumi. Siap Tuhan. Oke. Ku kasih otak kalian berdua ya. Ada akal kalian nih. Ku kasih kalian nih. Ku siapkan kalian neraka satu kaplin, surga satu kaplin. Masing-masing ya. Fandi satu kaplin surga, satu kaplin neraka. Jacques satu kaplin surga, satu kaplin neraka. Oke. Ku kasih kalian otak. Oke. Ada akal kalian. Kalian pilih. Kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Mau masuk neraka, sembah yang bukan Tuhan. Mau masuk surga, sembah yang satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Simpel kan? Ya, simple. Oke. Nah, sekarang Bang Jacques, ketika Anda sudah diberikan otak, akal dan free will kepada Anda oleh Tuhan, apa yang Anda lakukan untuk mengetahui Tuhan yang sebenar-benarnya itu kayak mana? Apa yang Anda lakukan sekarang ini? Ya, sekarang saya akan menggunakan akal saya untuk meneliti wahyu-wahyu yang ada, klaim-klaim ketuhanan yang ada, termasuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap segala klaim itu. Oke. Di Alfi, aku mau minta satu data dong. Boleh. Di mana itu? Nah, seperti tadi yang ditunjukkan sama De Alfi ya, si Anu ini. Kalau berbicara taruhlah Al-Qur'an ya, di dalam surah An-Nisa itu ada penjelasannya bahwa Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, Nabi Isa tidak mati tersalib. Tetapi orang yang mati terbunuh dan mati tersalib itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah. Ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Sebagai manusia yang punya otak, Bang Jacques dan saya ini punya otak nih, punya akal nih dikasih sama Tuhan. Iya. Kita pelajari, kita cari tahu. Nah, siapa ya yang diserupakan? Ternyata ada bocorannya oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam hadis. Karena kita menggunakan akal kita dapat, oh ternyata yang diserupakan Tapi itu saya adalah tanya, kenapa Tuhan tidak menyampaikan itu? Kenapa Tuhan tidak menyampaikan itu secara langsung? apa yang mau disampaikan kepada Tuhan? Anda ini siapa? Karena ini adalah unsur yang sangat krusial untuk mengkritik kekristenan. Kalau Islam bisa menyebut nama siapa, maka selesailah sejarah Di telah dalam mengkritik. hadis penjelasan baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah Kenapa harus dijelaskan Bentar, lagi Bang. dalam hadis kalau Allah sendiri bisa mengkoreksi itu sendiri? Di dalam Al-Quran itu bukan berbicara, itu bukan kitab sejarah Bang, itu kitab hukum-hukum syariat. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk jangan dilakukan, tidak boleh, ini berdosa. Lalu itu berdosa. kenapa Tuhan sampai harus perlu menulis tentang si Abu Jahal dalam kitab, sementara Abang, menulis tentang itu untuk yang pelajaran krusial? Bang, untuk pembelajaran kepada manusia. Dengarkan dulu Nggak baik-baik bilang, Bang.
Katakan saja bahwa Abang, jangan keluar dulu, jangan keluar. Anda ini lagi mengkritik Tuhan, jangan dulu keluar, bentar. Nanti kita masuk ke situ, Bang. Pelan-pelan aja dulu. Biar Anda paham. Ya, pakai dulu yang sudah kita diberikan oleh Tuhan. Nih, Jacques, Fandi, nih akal. Lu aku tunjukin Nabi Isa itu enggak aku salib, enggak mati terbunuh, enggak mati tersalib, tapi ku selamatkan dia. Tuhan ngomong kayak gitu. Wah, kita bertanya-tanya siapa nih Tuhan yang diganti dengan Nabi Isa? Ya kita selidiki karena kita sudah dikasih otak sama Tuhan. Pakai otakmu. Sekarang si Anu tadi, kayak mana caranya kau menyelidiki si Anu itu siapa? Silakan. ya dengan kriteria yang sama, dengan logika yang sama, saya akan bertanya seperti begini. Kok bertanya? Anda jelaskan si Anu dalam Bible Anda itu siapa yang dimaksud Yesus, Bang? Kita kan sedang bicara tentang Quran, tentang kejelasan. Ini standar yang sama. Ini kita pakai standar yang sama. Karena kita kan sudah dikasih akal nih. Jadi saya mau pertanyakan si Anu dalam Bible tadi ini siapa ini si Anu ini, bahaya. Si Anu dalam Bible itu tidak relevan. Si Anu dalam Bible itu tidak relevan dalam konteks keselamatan. Lanjut. Bang, Sebentar kalau si Anu nggak tahu itu relevan untuk mengkritik bidat yang bernama kekristenan. Gini Bang, kalau si Anu itu nggak relevan, sekarang coba kita lihat di 2 Samuel 15 nomor 2. Maka setiap pagi berdiri Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil. Absalom ditanya, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Mana nih suku Israel Anu ini? Yang mana tadi? Banyak kali Anu. Suku Israel Anu itu tidak relevan dalam hal keyakinan. Tidak relevan. Sementara orang yang disalibkan itu sangat relevan. Konsep Trinitas itu sangat relevan. Kemudian siapa yang diserukan itu sangat ketawa, relevan. Bang Jacques, jangan sambil ketawa jawab si Anu itu, jangan sambil ketawa. Dalam kitab suci Anu itu merupakan suatu tokoh-tokoh minor, sementara siapa yang disalibkan itu mengkritik telak ajaran terdahulu. Kalau Tuhan bisa menyebutkan siapa itu, luar biasa. Islam akan mereduksi kekristenan karena orang Kristen tidak akan berdalil apa-apa lagi. Ini kok Alfi kau dapat dari mana ini? Isi Anu ini banyak kali nama si Anu ini alat majang. Tapi ini kan menjadi repot. Ya, ini menjadi repot. Tuhan sendiri tidak tahu siapa yang diserupakan. Suku Israel itu kan ada 12. Pun tidak tahu. Yang mengarang-arang adalah ulama-ulama kemudian dan pemahamannya beda-beda. Suku Israel itu kan ada 12. Suku Anu ini suku yang mana lagi di Israel, Bang? Tidak relevan berbicara tentang suku Anu. Apa kalau kita tahu suku Anu itu apa relevansinya terhadap pewahyuan, terhadap sejarah keselamatan. Tapi kalau kita bicara tentang siapa yang diserupakan, itu menghantam telah kekristenan, Bos. Abang ngeklaim Yesus itu menyelamatkan, datanya dari mana, Bang? Janganlah lompat lagi, diselesaikan dulu ya. Ini. Abang kan dari tadi berhidung daripada relevansi keselamatan. Iya. Sekarang Al-Quran ada nabi diutus untuk mengkoreksi, salah satunya untuk memperbaiki akidah atau meluruskan akidah. Tapi kenapa memperbaiki akidah itu tidak dengan menghantam telak akidah yang dulu? Apa akidah yang dulu? Yesus disalib. Tapi siapa yang disalib sebenarnya? Bang, di abad pertama kasus penyaliban itu ada 6.000 kasus kalau nggak salah. 6.000 kasus penyaliban di abad pertama, Bang. Gini, Bang ya. Oke. Semua sejarawan itu mengamini Yesus yang disebut sebagai Kristus ini ya, yang disebut sebagai Kristus ini itu disalib, mengamini. Tapi kebangkitannya tidak sama sekali. Itu pertama. Lalu begini, Bang. Kisah penyaliban di abad pertama, saking udah lumrahnya yang terjadi di sana, itu bukanlah hal sesuatu yang wah gitu, Bang. Dibanding yang dikatakan di Bible, ada orang kudus bangkit dari kubur berjalan-jalan di kota, itu sama sekali gelap gulita sejarahnya, Bang. Oke. Seharusnya topik mengenai orang-orang kudus bangkit dari kubur berjalan-jalan di kota itu masuk, Bang, ke dalam fakta sejarah. Masalahnya
Setelah Yesus bangkit, itu diklaim orang-orang kudus bangkit berjalan-jalan di kota katanya. Itu kan festival antisteria di zamannya Dewa Dionysius. Kamu mengangkat Masuk ke dalam Bible. yang lari lagi, lain lagi nih. Maksudnya begini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di Alfi mungkin kasih kesempatan untuk Kaiser iklan dulu sebelum dilanjut. Gimana Oke. bisa? Alfi, sebenarnya ada poin ketiga sih. Iya, Sedikit lagi. lanjut. Saya coba lihat ya. Kita nggak usah main ke fakta sejarah. Misalnya kita lihat di dalam Yohanes 19 nomor 20 kalau nggak salah di sini. Dia luar ajaran Yahudi sesudah menyalibkan. Nah, kalau kita lihat kata salib, nih ya, Yohanes 19:25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudaranya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Salib di sini kan, kalau kita cek, dia kan datangnya dari kata stauro nih, ya, este kesanho parato stauro, dari kata stauros nih. Nah, itu salib. Sementara yang dipaparkan Paulus di dalam Galatia misalnya, kita cek Galatia atau Kisah Pewarta 5 nomor 30. Ilah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Stauronya nggak ada, Bang, staurosnya itu, Bang. Hoteos ton pateron himin egeren ison ho himis, ya, dia kairasaste kremasantes episilo. Silo, Bang, pohon. Kalau kita cek ya di dalam Inggrisnya itu hanged on a tree gitu. Dia tuh digantung di atas pohon. Bukan salib. Bagaimana Yesus itu apakah disalib? Intinya ada peristiwa penyaliban itu. Bagaimanapun bentuk salibnya itu tidak relevan. Tapi kalau kita bicara soal siapa yang disalib, itu menjadi sangat relevan untuk menghantam kekristenan. Loh, buktinya Yahudi bilang Jadi Yesus kamu dirazak. mengangkat topik-topik bahasan, bicara tentang cara penyaliban, bicara tentang terminologi yang tidak punya relevansi terhadap Hal-hal yang begini saja bisa kalian bilang itu bukan hal yang krusial dan relevansi. Belum lagi saya lanjutkan. itu hal-hal yang sangat kecil. Sementara Islam datang untuk mengkoreksi kekristenan, Islam datang, Nabi diutus untuk mengkoreksi akidah yang lama, tetapi tidak bisa menghantam dengan telak konsep Trinitas itu apa, salahnya di mana, tidak bisa menghantam dengan telak siapa yang disalib, tidak bisa menghantam dengan telak siapa nama orang yang mengubah-ubah akidah. Sementara orang-orang yang tidak relevan seperti Abu Jahal disebutkan. Kalau memang tidak relevan, katakanlah seperti ini misalnya tentang Abu Jahal, orang-orang yang membenci Nabi, orang-orang yang melawan. Kenapa harus disebutkan Abu Jahal di situ? Ini kitab saya curigai ini merupakan wahyu dari Tuhan atau pesanan pembuatnya. Karena dia benci sebagai Abu Jahal, tuliskan namanya dalam kitab. Oke, kalau Anda bilang itu pesanan dari pembuatnya, kan di dalam ilmu hukum ada aktori incumbit onus probandi. Siapa yang berdalil, siapa yang menggugat, dia membuktikan. Silakan Anda buktikan. Setelah Bang Kaisar Saya iklan tidak ya. dalam rencana Enggak. untuk membuktikan. Anda udah saya untuk ini. Enggak, Anda udah mengeluarkan tesis gugatan di situ. Setelah Bang Kaisar iklan, tolong Anda berikan Saya tidak mengatakan, saya data-datanya. mengatakan apakah ini pertanyaan terbuka, retoris. Saya tidak mengatakan